dan Pandega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar-kabar semuanya? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, pada video pembelajaran kali ini masih dalam tanda pengenal gerakan pramuka. Namun pada kali ini kita masuk ke part 4 atau bagian 4, yaitu tanda kecakapan. Jangan lupa subscribe dan like video ini agar channel kami ya tetap berkembang. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Baik, slide pertama, penjelasan tanda kecakapan dalam gerakan pramuka. Namun saya ingatkan kembali, tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan identitas seseorang pramuka, baik identitas diri, satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah, kemampuan, asal, wilayah, tugas, kecakapan, hingga tanda penghargaan yang dimilikinya. Dan inilah slide pertamanya. Ya, macam-macam tanda pengenal itu masih ada tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda kehormatan. Pada part 4 ini akan saya jelaskan tentang tanda kecakapan. Ya, part 4 tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap dan usaha seorang anggota pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan di gerakan pramuka harus diperuntukkan untuk peserta didik. Jadi seperti tadi di pembukaan saya sudah bilang, tanda kecakapan hanya untuk peserta didik. Untuk pembina, andalan dan anggota dewasa lainnya itu sudah tidak berlaku. Kemudian tanda kecakapan di sini ada dua. Yang pertama tanda kecakapan umum, yang kedua tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum adalah sistem dari tanda kecakapan di samping TKK atau tanda kecakapan khusus. Ya, tanda kecakapan umum ini diberikan apabila seorang anggota pramuka dapat menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umumnya atau SKU-nya di tingkatannya masing-masing. Kemudian tanda kecakapan umum ini hanya berlaku untuk pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka pandega. Seperti tadi di awal saya sudah bilang. Untuk pembina, anggota dewasa lainnya sudah tidak berlaku. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian TKU terlebih dahulu sesuai dengan golongannya. Nah, di sini golongan pertama adalah golongan siaga. Nah, di sini golongan siaga ada 3 bentuk TKU. Di sini yang pertama ada TKU mula, bantu, tata. Mula itu susun 1, bantu susun 2, dan tata susun 3. Dengan gambar bunga kelapa ini, bunga kelapa yang baru 1, warnanya putih dengan warna dasarnya hijau. Seperti itu di lengannya. Jangan lupa pada saat pemasangannya ini tetap di lengan sebelah kiri. Nah, setelah seorang anggota pramuka dari siaga, maka dia berhak untuk ke penggalang. Nah, di penggalang pun ada TKK atau ada TKU. Ya, TKU ada 3 juga sama, namun bentuknya sudah berbeda dengan siaga tadi. Ya, seperti ini ada bentuk huruf V susun 1, V susun 2, dan V susun 3. Nah, di sini ada 2 buah kuncup ya, 2 buah kuncup kelapa. Hanya 2 buah, warna dasar putih dan warna putih dan warna dasarnya merah, sesuai dengan golongannya masing-masing. Sama, apabila ingin mendapatkan TKU seperti ini, maka anggota penggalang harus menyelesaikan terlebih dahulu syarat kecakapan umumnya. Nah, kita masuk ke bagian penegak. Nah, setelah anggota penggalang dia berusia 15 tahun, maka dia berhak untuk ke golongan selanjutnya, yaitu golongan penegak. Di sini bentuk-bentuk dan tingkatan penegak sudah ada, ya. Bentuk tanda
TKU-nya berbentuk pundak yang dipasang di kanan kiri, ya. Kemudian ada tulisan Bantara, ada tunas kelapa yang dua tunas kelapa, kemudian ada gambar bintang. Di sini dua buah tunas kelapa mengartikan bahwa penegak, pramuka penegak dan pandega putra dan putri yang sedang membina dirinya sebagai makhluk Tuhan pribadi, bangsa yang tinggi, kemudian mengabdikan dirinya ke dalam dan di luar gerakan pramuka. Tanda penegak Bantara dan Laksana ini dipasang di pundak, di dua-dua pundak ini, dan sama dengan bentuk pandega. Pandega pun sama seperti layaknya pramuka penegak. Namun yang membedakan hanyalah warnanya saja. Kalau tadi penegak warna dasarnya hijau, kalau pandega warna dasarnya coklat. Siaga mula bantu kata, pengelangkang mula diterap, penegak Bantara Laksana pandega Indonesia. Ya, dihafalkan lagunya jadi supaya ingat. Baik, kita lanjut ke yang kedua, tanda kecakapan khusus. Jadi selain ada TKK, ada TKU, maka ada juga TKK, tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Ya, TKK ini bersifat opsional bagi peserta didik, hingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dengan peserta didik lainnya. TKK ini jumlahnya sangat banyak sampai mencapai puluhan, dan kemungkinan akan ditambah lagi seiring dengan perkembangan zaman teknologi. Nah, sama seperti TKU tadi, untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus menyelesaikan syarat kecakapan khususnya dalam bidang tertentu. Nah, pemasangan TKK, tadi pemasangan TKU ada di sebelah kiri, pemasangan TKK ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan seragam pramuka, ada dua pilihan pemasangan, bisa melintang, bisa juga melingkari lambang kuartir daerah. Jika yang melingkari, maka pasanglah dua kanan, dua kiri, dan satu di bawahnya. Kalau melintang, pasanglah sejajar. Seperti itu. Ingat, pemasangan di seragam pramuka hanya 5 TKK, tidak boleh lebih. Apabila lebih, maka lebihnya itu pasanglah di selempang. Nah, apa sih selempang? Saksikan. Nah, ini bentuk selempang atau bisa disebut juga tetampan. Ya, secara umum hanya dikenakan pada satu upacara resmi seperti pelantikan, upacara hari pramuka, dan pada kegiatan-kegiatan biasa atau pada saat latihan rutin, selempang ini nggak perlu digunakan. Nah, selempang dipasang dari kanan atas melingkar ke kiri bawah seperti ini. Di situ ada tanda TKK-TKK-nya. Nah, pembagian TKK, tanda kecakapan khusus di semua tingkatan peserta didik. Ini ada 5 golongan. Yang pertama adalah golongan warna putih, warna dasar putih dengan bidangnya kesehatan dan ketangkasan. Nah, di sini banyak, ada TKK badak jalan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian warna dasar kuning itu bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Nah, di sini ada TKK sholat, ada TKK khotib, TKK kori, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, TKK golongan keterampilan teknik pembangunan dengan warna dasarnya hijau. Selanjutnya, TKK bidang perikemanusiaan, sosial, gotong royong, ketertiban masyarakat, dan perdamaian dunia dan lingkungan hidup. Itu ditandai dengan warna dasar biru. Dan yang terakhir adalah bidang patriotisme dan seni budaya, dilambangkan dengan warna dasar merah. Jadi seperti itu, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, jangan lupa subscribe dan like video ini agar channel kami tetap berkembang. Ya, itulah tadi penjelasan tentang tanda kecakapan.
Sampai berjumpa lagi di part 5. Tetap semangat, tetap di rumah, stay at home. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pramuka, mari tetap semangat dalam menghadapi bencana ini. Hai Pramuka, mari kita berdoa semoga wabah ini cepat pergi. Mari kita bersama saling tolong menolong, membantu saudara kita. Mari bersama kita diam di rumah, berdoa agar wabah ini pergi.